Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah 1 minggu kita nih. Terakhir minggu lalu kita ketemu. Gimana nih kabarnya semuanya hari ini? Sehat gak? Masih pagi harus semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Makasih yang udah jawab. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Siapa nih ketua kelasnya di sini? Ada ketua kelasnya? Senyum-senyum tuh, Bu. Senyum-senyum Rifana ya kayaknya. Boleh tolong boleh. pimpin doanya dulu ya. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Rifana sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kita diberkahi oleh Allah dan diberi kemudahan dalam menangkap ilmu-ilmunya. Sebelum kita lanjut, mau absen dulu nih. Teteh, ada yang gak masuk hari ini? Ada yang tahu gak teman dekatnya gitu atau teman sebangkunya? Enggak ya, kita kan online. Ada yang gak masuk gak? Enggak. Semua ya, alhamdulillah. Berarti sehat dan aman semua ya sinyalnya. Sebelum lanjut, ada yang masih enggak materi minggu lalu itu apa? Himpunan. Nanti hebatnya belajar dan masih ingat berarti. Geser. Apa himpunan minggu lalu? Kita minggu lalu telah membahas materi mengenai himpunan. Nah, di minggu ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Ada yang tahu nggak relasi dan fungsi itu apa? Tahu nggak apa-apa kok, karena kita belum belajar juga ya. Sebelum kita masuk ke materi, Teteh mau mengenalkan dulu nih di sini apa sih manfaat dari relasi dan fungsi itu sendiri. Boleh Teh, manfaat Teh? Fungsi itu kegunaan. Belum tepat ya, nanti kita bahas. Teh, boleh ke manfaat Teh? Oh iya, maaf. Langsung ke sini. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada gambar nih, TV itu relasi, terus jam tangan itu sebagai fungsi. Kira-kira tahu nggak sih apa sih maksudnya gitu? Yang mau jawab gak? Nggak apa kok, salah juga tahu. Ada yang mau jawab? TV tombolnya banyak, Bu. Kalau jam LED cuma 2. Ada lagi yang lain? Ya, jam LED lebih mahal, Bu. Kata siapa emang ya? Kan saya yang beli, Bu. Oh iya, maaf. Ya udah, kita langsung bahas aja ya. Iya benar tadi udah disinggung sama Tanti kalau itu tombolnya banyak. Tapi yang mau kita bahas itu di sini tombol on off-nya TV salah satunya aja, nggak semua tombolnya. Nah, tombol on off-nya TV ini kan kalau misalkan kita tekan tombolnya, TV-nya bakal nyala ya. Kalau kita tekan lagi, TV-nya bakal mati. Nah, itu tuh disebutnya relasi. Relasi itu apa sih? Relasi itu hubungan. Jadi kalau misalkan dalam satu tombol, dia tuh punya dua fungsi, punya dua kegunaan gitu, punya dua kegunaan yang berbeda. Jadi itu tuh disebutnya relasi. Jadi himpunan, kalau misalkan pengertian secara yang di bukunya itu, himpunan yang menghubungkan dari titik A ke titik B, terus bisa juga ke titik C gitu. Jadi dia bisa mempunyai dua kegunaan atau lebih. Nah, kalau misalkan di fungsi itu, di sini kan ada gambar jam tangan ya, jam LED. Nah,
Kalau misalkan di jam LED itu biasanya ada tombolnya buat nyalain sama nyalain jamnya gitu. Buat kita kalau misalkan mau lihat jamnya kan kita harus pencet dulu biasanya. Nah, kalau di jam ini kalau misalkan kita tekan tombolnya, jamnya cuma bisa nyala doang. Tapi kalau misalkan kita tekan lagi tombolnya, jamnya juga bakal tetap nyala dan lebih lama gitu. Jadi nggak ada tombol buat matiinnya kan. Nah, kalau misalkan di jam ini berarti tombolnya itu cuman punya satu kegunaan gitu. Nah, kalau misalkan tombolnya punya satu kegunaan aja, berarti itu disebut relasi. Boleh lanjut ke slide berikutnya, Teh. Jadi, relasi itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Atau kalau misalkan kita mau lebih singkatnya, relasi itu adalah hubungan gitu. Nah, di sini ada nama-nama nih. Teteh mau nanya tentang warna-warna kesukaan di kelas 8 ini. Andri suka warna apa, Andri? Dijawab. Bentar, Bu. Lupa. Oke, jawab. Merah aja, Bu. Merah boleh. Kalau Syahla warna apa? Ungu, Ibu. Terus di sini ada Faiz. Faiz mana nih, nggak kelihatan? Faiz suka warna apa? Nggak ada hitam ya? Di sini ada cuma merah, kuning, hijau, biru, sama ungu. Merah aja. Selfie. Biru, Bu, biru. Pantesan kerudungnya warna biru. Kayak banget nih sama warna kesukaannya. Kalau Tanti deh. Aku sama kayak selfie aja, Bu, warna biru. Oke. Boleh dipencet lagi, Teh Tanti. Nah, ini kita udah menghubungkan nih. Andri itu suka merah, Pak itu suka merah, Syala itu suka ungu, Selfie suka biru, dan Tanti suka biru. Nah, ada beberapa orang yang mempunyai dua warna kesukaan yang sama ya. Jadi, ini tuh disebutnya relasi gitu. Kalau misalkan himpunannya sebelah kanan dihubungkan ke himpunan sebelah kiri. Salah kebalik. Himpunan sebelah kiri dihubungkan ke himpunan sebelah kanan dan mereka tuh punya warna kesukaannya masing-masing gitu. Itu tuh disebutnya relasi. Tapi kalau misalkan Tanti tadi bilangnya Tanti itu nggak punya warna kesukaan gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu juga masih disebutnya relasi karena yang lainnya orang-orang yang lain masih punya hubungan gitu sama yang himpunan sebelahnya. Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada cara menyatakan relasi. Yang pertama itu ada diagram panah. Nah, yang tadi itu, yang sebelumnya kita contohkan itu namanya diagram panah. Kenapa sih diagram panah? Karena cara menghubungkannya pakai panah ya. Bisa kita lihat juga. Pokoknya yang ada bulatannya 2, terus ada panah-panahnya dari nama satu ke nama yang lain itu disebutnya diagram panah. Terus selanjutnya, yang selanjutnya itu ada apa ya? Selanjutnya itu ada diagram Kartesius. Boleh itu lagi teh. Nah, kalau diagram Kartesius itu apa sih? Kalau diagram Kartesius itu yang ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X itu ke bawah, ke samping kanan, dan sumbu YE itu ke atas. Nah, kalau misalkan diagram Kartesius itu relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan ke dalam pasangan berurutan yang kemudian dituangkan dalam titik-titik dalam diagram. Kan ini ada nama-namanya yang di himpunan sebelah kiri disimpan di bawahnya di diagram di sumbu X. Terus warna kesukaannya yang tadi udah dipilih itu ada di sumbu Y. Nah, terus kita hubungkan sesuai dengan tadi warna yang udah dipilih. Misalkan tadi Andri ke merah, berarti Andri dihubungkan ke titik-titik paling atas sampai warnanya beda-beda ya, biar kita bisa membedakan mana yang punya Andri, mana yang punya Syahla, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir
Yang terakhir itu ada himpunan pasangan berurutan. Kalau misalkan himpunan pasangan berurutan itu kita satukan, misalkan di koma merah tutup kurung, cahaya koma ungu kayak gitu-gitu. Jadi di berdua-berduain gitu, dijadiin pasangan berurutan. Oh ya, sebelum lanjut ke materi yang fungsi, Ibu juga sampai ini lupa kalau misalkan di relasi ini, misalkan Andri punya dua warna kesukaan atau lebih, itu boleh gitu. Kalau di fungsi nanti tuh nggak boleh kalau misalkan yang himpunan sebelah kirinya punya pilihan yang beda gitu di himpunan sebelah kanan. Jadi boleh dilanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi dari himpunan A kan relasi yang menghubungkan setiap himpunan A ke tempat satu anggota himpunan B. Jadi cuma satu dari yang sebelah kiri itu cuma boleh milih satu di sebelah kanan, nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang. Nih, kalau contoh di himpunannya sebelah kanan, kalau misalkan bukan fungsi itu, ini Tanti nggak milih nih. Jadi himpunan yang sebelah kirinya nggak punya himpunan di sebelah kanan, ada yang nggak punya satu. Nah itu tuh namanya bukan fungsi. Enggak, Mbak. Mamanya udah berangkat, Mbak. Kalau di fungsi itu, ada istilah-istilah penting. Yang pertama itu ada domain. Domain itu apa sih? Domain itu daerah asal. Di sini ada nama-namanya yang sebelah kiri, himpunan sebelah kiri itu namanya domain. Terus selanjutnya itu ada kodomain. Kodomain itu artinya daerah kawan. Nah, lanjut ya. Yang tadi selanjutnya. Nah, ini. Aku contoh soal aja ya. Sebelum kita soal ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kali aja tadi kecepatan jelasinnya atau belum ngerti. Karena waktunya kan cuma 25 menit ya. Ada yang mau nanya nggak nih? Oh, udah pinter-pinter semua. Oke, lanjut aja ya. Dan di sini ada contoh soal. Sini. Yang pertama itu di himpunan A sama dengan Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila. Himpunan B itu ada Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Relasi dari A ke B dapat dijelaskan dengan ada juga apa jawabannya? Atau ada yang mau nebak sebelum dikasih tahu jawabannya? Ibu kota negara. Kenapa Tanti alasannya? Soalnya Jakarta ibu kota Indonesia. Tuh, ya gitu ya caranya. Kalau misalkan ada soal kayak gini nanti, kita tebak aja misalkan Jakarta itu apanya Indonesia. Jakarta itu adalah ibu kotanya Indonesia. Berarti jawaban yang paling tepatnya itu. Kayak gitu. Ibu lupa di sini nggak dikasih pembahasannya, tapi nanti di-share di grup WhatsApp-nya pembahasannya. Terakhir nih. Nah, ini. Kalau di sini tuh ada, tadi kan ada diagram Cartesius ya. Ini ada soalnya himpunan pasangan berurutan dari grafik Cartesius di bawah ini adalah, ada yang mau jawab tuh? Yang mana kira-kira? B. B. Ya, betul. Iya, B. Pada bisa ya? Berarti. Kan gue aja nanti. Buat materi hari ini, nanti buat materi tentang relasi fungsi satu-satu, tentang materi-materi berikutnya tentang relasi fungsi akan dibahas di pertemuannya. Mungkin hari ini dicukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Kalau mau nanya boleh di grup WhatsApp-nya langsung ya. Nanti Ibu bakal tugaskan beberapa soal. Ditanya lagi di minggu depan. Sampai bertemu di minggu selanjutnya.
Mohon maaf dari Ibu apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan Dada Bu, ini menyerah. Nyerah. Masih pagi. Nggak usah grogi, Kak. Santai aja. Jadi nggak bisa aku tes setelah grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, Kak. Ya, pasti ya. Baik. Alhamdulillah kalau gitu. Baik. Sebelumnya biar kakak periksa dulu ya daftar hadirnya. Oke, kayaknya udah semua. Langsung aja. Buat hari ini kita akan belajar materi atau bab baru, yaitu bab persamaan dan fungsi kuadrat. Untuk PPT-nya apa? Udah kelihatan? Sudah, Kang. Sudah. Kang. Baik. Langsung aja. Kita mengenal apa itu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2. Jadi, persamaan kuadrat itu cuma punya satu variabel, terus pangkat tertingginya itu ada 2. Bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c, di mana si a-nya itu gak boleh 0, terus abc-nya itu anggota bilangan real. Nah, supaya lebih paham, ada beberapa contohnya nih. Yang pertama ada 3x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Yang kedua ada x kuadrat min x plus 12 sama dengan 0. Terus yang ketiga, nah kenapa yang ini nggak sesuai ya sama bentuk umumnya? Sebenarnya yang ketiga ini bukan nggak sesuai atau nggak sama bentuk umumnya, tapi nilai B-nya itu 0, jadi nggak ditulis. Jadi cukup ditulis x kuadrat min 9 sama dengan 0. Terus, yang 2x dikali x min 7 sama dengan 0. Kalau diuraiin berarti jadi 2x kuadrat min 14x. Nah, yang ini juga sama, ya, kalau yang tadi B-nya 0, yang ini C-nya 0. Dan lain-lain. Untuk selanjutnya, ke akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, akar persamaan kuadrat itu, kita harus nyari nilai yang apabila disubstitusikan ke persamaannya, bisa memenuhi persamaan tersebut. Nah, misalnya, kalau ax kuadrat plus bx plus c, kita harus nyari nilai x yang bisa ngebuat persamaan di sebelah kirinya itu sama dengan 0. Nah, buat nyari akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau yang biasa lebih dikenal sama rumus ABC. Nah, yang pertama yaitu dengan cara menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, artinya kita harus mengubah si bentuk umumnya itu ke bentuk perkalian, yaitu bentuknya x plus p ditambah dikali x plus q. Nah, bisa dilihat ya dari uraiannya ini. Habis itu kita harus mencari nilai p sama q, di mana p plus q-nya harus sama dengan b. Tapi kalau dikaliin harus sama dengan c. Nah, biar lebih ngerti, kita langsung ke contohnya. Contohnya, tentukan akar persamaan kuadrat dari persamaan berikut.
yaitu persamaannya x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, bisa dilihat ya, bisa didapat nilai B-nya itu 5, sama nilai C-nya itu 6. Berarti kita harus nyari nilai P sama Q di mana kalau P ditambah Q itu sama dengan 5, tapi kalau P dikali Q itu sama dengan C atau sama dengan 6. Pertama, kita fokus dulu ke yang P dikali Q sama dengan 6. Nah, P-Q-nya itu kan, P dikali Q-nya itu sama dengan 6. Kita lihat dulu nih, ada tabelnya. P dan Q yang menghasilkan, yang apabila dikaliin itu menghasilkan 6. Ada 1 sama 6, 2 sama 3, 3 sama 2, 6 sama 1, dan seterusnya. Habis itu, kita harus nentuin nih, ya apabila ditambahin kan harus dapat 5 ya. Nah, berarti yang bisa dapat 5 itu yang ini, yang P-nya 2 sama Q-nya 3 atau bisa dibalik. Nah, habis itu langsung aja diubah ke bentuk X plus P dikali X plus Q. Berarti P-nya itu kan tadi itu yang memenuhi itu kan 2, Q-nya itu 3, berarti tinggal dimasukin aja. Jadi X plus 2 dikali X plus Q. Jadi ketemu nih si X-nya itu min 2 dan atau ini maaf ya salah, harusnya atau X-nya itu sama dengan negatif 3. Nah, ada lagi contohnya. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, berarti yang memenuhinya itu P-nya itu 2 sama negatif 3 ya. Berarti ketemu X-nya sama dengan min 2 sama X-nya itu sama dengan 3. Lanjut. Nah, coba kerjain. Tentukan akar persamaan X kuadrat min 7X min 12 sama dengan 0 dengan cara memfaktorkan. Kira-kira berapa nilai P sama Q-nya? Ada yang tahu? 2 sama 5. 2 sama 5 ya? Coba. Salah. Ya. Ganti itu ya. Tapi udah hampir-hampir kok. Jadi sebenarnya X-nya, P-nya itu negatif 3, Q-nya itu negatif 4. Jadi si X yang memenuhinya itu sama dengan 3 atau X sama dengan 4. Selanjutnya, dengan cara, tadi kan yang dengan cara memfaktorkan udah. Nah, sekarang dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau ini bisa dilihat ya, rumusannya sebagai berikut. Untuk menyelesaikan AX kuadrat plus BX plus C dengan melengkapkan kuadrat sempurna, maka X kuadrat plus B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, habis itu masing-masing ruas dikurangi sama C per A. Jadi, X kuadrat plus B per AX sama dengan min C per A. Habis itu, masing-masing ruas ditambah sama B. Akang atau kakak share screen ya, biar lebih, PPT-nya di-share, biar lebih jelas. Selanjutnya, biar jelas langsung ke contoh soalnya aja. Itu, tentukan akar persamaan kuadrat sama dengan 0 dengan cara melengkapi B-nya itu 2, C-nya itu sama dengan negatif 3. Langsung aja dimasukin ke rumusnya, berarti bentuknya jadi X kuadrat plus X min 3 per 2 sama dengan 0. Nah, masing-masing ruas dikurangi sama, kalau ini atau bisa dipindahin ruasnya juga, 3 per 2-nya jadi positif di sebelah kanan. Jadi X kuadrat
plus X sama dengan 3/2. Habis itu masing-masing ruas ditambah sama B per 2A kuadrat. Jadi bentuknya X kuadrat plus X plus 1/2 kuadrat sama dengan 3/2 ditambah 1/2 kuadrat. Nah, habis itu ketemu nih, bentuknya jadi X plus 1/2 kuadrat sama dengan 3/2 plus 1/4. Kemudian yang sebelah kanannya jadi 7/4. Nah, habis ini masing-masing ruas dikuadratin. Jadi yang sebelah kiri pangkat 2-nya hilang. Jadi X plus 1/2 sama dengan plus minus akar 7/4. Habis itu kan ini ada plus minus, berarti ada 2 ya nilai X-nya. Berarti jadi yang pertamanya itu, X1-nya itu kita ambil yang positif akar 7/4. Jadi X1-nya itu min 1/2 ditambah akar 7/4. Dan X2-nya sama dengan min 1/2 negatif akar 7/4. Untuk yang ini nggak ada contoh soalnya ya, nanti Bapak akan kasih aja habis ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau biasa dikenal sama rumus ABC. Nah, misalkan si A-nya itu tidak sama dengan 0. Kemudian ABC-nya itu anggota bilangan real, maka akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ditentukan oleh, nah yang X pertamanya itu min B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kalau yang X2-nya min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, yang di dalam kurung ini, yang B kuadrat min 4AC itu biasa disebut sebagai diskriminan. Oke. Selanjutnya yaitu ada contoh soalnya, tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jawab, ditulis dulu diketahuinya, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, sama C-nya sama dengan 6. Berarti, jadi langsung disubstitusikan aja nilai ABC-nya didapat sama dengan min 5 plus minus akar 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1. Jadi, min 5 plus minus akar 25 dikurangi 4 per 2, terus berarti yang akar 25 min 2/4-nya jadi akar 1. Nah, habis ini langsung ambil dulu bisa plus bisa minusnya, jadi X1 itu jadi min 5 plus 1 akar per 2 sama dengan min 2, sama yang X2-nya min 5 dikurangi min 1 per 2 sama dengan min 3. Oke. Selanjutnya langsung ke jumlah dan hasil kali akar-akar. Bentar. Sebelum ke jumlah dan hasil akar-akar kuadrat, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sama yang menentukan akar persamaan kuadratnya. Belum. Belum ya, nanti aja. Kalian bisa baca-baca dulu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyain di minggu depan atau pertemuan depan. Oke. Sama-sama. Oke, Kang. Baik, Teh. Iya. Selanjutnya, yaitu bagaimana jumlah dan hasil akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, untuk uraiannya, kalian nanti bisa baca sendiri. Tapi yang perlu digarisbawahinya, ini nih, yang X1 ditambah X2 sama dengan min P min Q, terus sampai didapat min B per A. Jadi,
jika ada 2 akar ditambahin, itu akan sama dengan min B per A. Nah, kalau perkaliannya, jika ada 2 akar dikaliin, maka akan sama dengan C per A. Ini merupakan salah satu sifat akar. Nah, ada contoh soal nih, yang ini kan pendek, jadi coba kalian kerjain dulu. Nah, kalau X1 ditambah X2-nya berapa, kalau X1 dikali X2-nya berapa. Nah, coba sok kerjain dulu. Kalau ada yang udah, langsung aja ya. Ada yang bisa? Sebentar, Pak, belum. Oh, iya. Nah, bisa dilihat lagi rumusnya ya. Min B per A sama C per A. X1 tambah X2-nya min 4. 4. Coba kita cek. Nah, betul ya. Jadi X1 plus X2-nya itu sama dengan 4. Kalau perkaliannya 12. nah, betul. 12. Pada pinter ya. Nah, jadi betul tuh. Jadi X1 tambah X2-nya sama dengan 4. Kalau dikaliinnya X1 dikali X2-nya sama dengan 12. Lanjut ke diskriminan. Nah, coba amati dulu yang tabelnya ini. Nah, dari tabel kita bisa lihat akar persamaan kuadrat itu ada yang hasilnya bisa 2 berbeda, tapi ada juga yang sama atau bisa disebut 1 lah. Nah, contohnya yang ke-4 nih, yang 9x kuadrat min 6x plus 1 itu sama dengan 0. Akarnya itu ternyata cuma 1/3 aja. Kemudian ada juga nih yang contohnya x kuadrat plus x plus 1 sama dengan 0. Diskriminannya min 3, dia tidak punya akar. Nah, kalau diamati dari tabel ini, bisa ditarik kesimpulan kalau diskriminan yang pertama, kalau diskriminannya lebih besar dari 0, maka akar-akarnya berbeda. Atau jadi ada 2 nih. Kalau yang sama dengan 0, akar-akarnya kembar. Kayak yang ini, yang akarnya 1/3, yaitu cuma bukan 1 sih sebenarnya, ada 2 tapi nilainya tuh sama. Nah, kalau yang lebih kecil daripada 0, akar-akarnya itu tidak ada. Biar lebih paham, ada contoh soal. Coba dulu. Yang pertama kira-kira akarnya apa nih? Beda, kembar, atau gak ada? Tentuin. Nah, kalau rumusnya itu kan kalau diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Nah, tinggal dimasukin. Kasih waktu berapa menit ya? Seberesnya aja.
Oke, ada yang udah? Kalau belum, bahas bareng-bareng aja ya. Boleh, Kang. Oke, Boleh Kak kalau langsung maksa. aja. Oke, langsung aja ya, bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama itu kan rumusnya itu B kuadrat min 4AC. Nah, tinggal dimasukin. Yang pertama itu B-nya itu kan 1. Berarti jadi 1 kuadrat dikurangi 4. A-nya itu 1 jadi 4 dikali 1. Kemudian C-nya min 5 dikali lagi min 5. Jadi didapat 1 ditambah 20 sama dengan 21. Berarti 21 itu kan lebih besar daripada 0 ya. Jadi kalau lebih besar daripada 0, akar-akarnya berbeda. Tidak. Selanjutnya yang nomor 2. Nah, kedua. Sama, tinggal disubstitusikan nilai ABC-nya, didapat negatif 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 9, dapat 36 dikurangi 36, sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0 itu, akar-akarnya kembar. Kembar. Kembar kan? Ya. Nah, kalau yang ini tinggal disubstitusikan sama, jadi 2 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 7 sama dengan 4 dikurangi 28 sama dengan negatif 24. Kalau kurang dari 0, akar-akarnya Tidak ada. Ya? Nah, udah nih pembelajaran kita hari ini supaya lebih paham. Nah, habis ini Bapak kasih soal ya. Tapi kerjainnya bisa dikumpulin lagi minggu depan lah. Oke, gitu aja ya untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Unit ya Pak.